berjumpa lagi kita di ibadah IMPA pada pagi hari ini. Nah, kakak yakin adik-adik sudah pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yaitu adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya di samping dan menyiapkan uang persembahannya. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Oke, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tangan Kanan, Tangan Kiri. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkatilah juga Kak Cindy yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Teman-teman silahkan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, yaitu Saya Bergirang. Secara berbalasan ya. Sekarang selalu sendirang
kita persiapkan Alkitab kita dari Hagai pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke 7. Adik-adik bisa menyiapkannya ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah diberikan kesempatan untuk duduk dengan tenang dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, ajarlah kami agar kami bisa belajar dari firman-Mu untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, sekiranya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu. Kami ucap syukur Bapa, amin. Begini firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Puji nama Tuhan. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan drama singkat. Selamat menyaksikan. Bapak Hagai, mengapa bersedih? Coba lihat, bait Allah yang sudah dibangun 15 tahun sampai sekarang belum juga jadi. Bahkan temboknya saja belum berdiri. Padahal dulu, waktu kita berada di tanah pembuangan, kita sangat bersemangat untuk beribadah. Tapi kini, rumah Allah saja belum jadi. Mungkin mereka sedang kekurangan karena mereka sedang membangun rumah. Ya, penderitaan mereka itu dialami karena mereka tidak mengutamakan Tuhan lagi. Padahal dulu kita sangat bersemangat, tapi lihat ini, semangat kita sudah sangat kendor. Padahal Raja Darius saja sudah mengingatkan kita untuk menyelesaikan bait Allah. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik kan sudah tuh menyaksikan drama singkat. Bagaimana? Bagus nggak? Atau pas ini mau tanya nih, tadi ada tokoh nih, ada siapa ya kira-kira adik-adik masih inget nggak? Tokoh Bapak Hagai, pintar. Berarti adik-adik sudah menyaksikannya dengan baik. Hari ini tema kita yaitu utama bagi Tuhan. Kita akan belajar dari Bapak Hagai. Kira-kira ada yang tahu nggak ya Bapak Hagai itu siapa? Ya, Bapak Hagai adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda ketika mereka sudah keluar dari pembuangan. Tapi tadi adik-adik kira-kira Bapak Hagai dia bersedih, senang, marah, atau kecewa ya? Iya, tadi Bapak Hagai dia bersedih adik-adik karena orang Yehuda tidak menyelesaikan bait Allah. Malah mereka sibuk tuh menyelesaikan rumahnya mereka masing-masing. Padahal kita kan diajarkan ya untuk mengutamakan Tuhan. Nah, seperti tadi, ketika orang-orang Yehuda malah mengutamakan rumahnya, malah mereka tidak lagi mempedulikan bait Allah supaya cepat selesai. Padahal kan bait Allah fungsinya untuk apa ya? Supaya kita bisa beribadah. Kira-kira nih kalau kasih mau tanya, kalau adik-adik kan yang itu contohnya orang Yehuda. Kalau adik-adik contoh untuk mengutamakan Tuhan seperti apa ya? Iya, tadi yang bangun tidur langsung berdoa kira-kira siapa? Ada nggak? Atau bangun tidur langsung, aduh udah telat nih belum mandi, langsung buru-buru lari. Atau aduh Doraemonnya udah mulai nih, mama kok nggak bangunin sih? Ada yang kayak gitu nggak? Atau malah ada yang langsung ambil saat teduh, langsung berdoa dengan tenang, mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam. Ada yang kayak gitu? Mana? Yang langsung lari dari tempat tidur atau langsung ambil waktu untuk saat teduh? Pastinya anak Tuhan langsung mengambil waktu untuk saat teduh ya. Atau nih contoh lain dalam kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kalau adik-adik biasanya mau belajar atau mengerjakan PR, ada yang langsung sibuk nggak tuh? Aduh mama googling, ini tolong ini, mama Google Meet-nya nggak lancar, mama Zoom-nya mati nih. Ada yang kayak gitu, atau malah ada yang, Tuhan Yesus bentar lagi anakmu ini mau belajar, Tuhan berkati. Ada yang kayak gitu nggak? Ada yang ambil untuk waktu saat teduh nggak? Iya, supaya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Atau contoh lainnya, makan. Ada nggak tuh yang nanti kalau nanti jam makan siang nih, nanti sebentar lagi mau jam makan siang, langsung tuh ngambil piring, langsung ambil nasi buat makan. Atau ada yang berdoa mengucap syukur atas berkat hari ini. Adik-adik kira-kira yang mana nih ya? Mengandalkan Tuhan atau langsung makan karena lapar? Atau nanti karena makannya sambil depan TV tuh jadi udah gak inget lagi berdoa, karena kan hari Minggu kan waktunya untuk nonton Kak Cindy. Di mana? Pastinya anak-anak Tuhan berdoa dulu ya, mengucap syukur. Apalagi karena mama papa sudah masak makanannya enak dan bergizi. Atau contohnya kayak yang kita lakuin hari ini nih, kita ngapain nih sekarang? IHM PA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ini adalah salah satu contoh kita sebagai anak Tuhan mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau IHMPA dulu, bukannya malah sibuk nih hari Minggu, mau ke epicentrum dulu, mau ke rumahnya teman dulu, mau main game sepuasnya sepanjang hari, mau main handphone. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita ikut IHMPA. Benar banget, itu contoh kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kak Cindy, kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita bla 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 bla? Nah, adik-adik, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang merupakan penguasa dari semuanya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jadi mari mulai sekarang kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam semua kegiatan kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Minggu ini kita akan ada aktivitas. Apa ya aktivitasnya? Tadam! Jadi nanti adik-adik siapkan satu buah HVS. Adik-adik tulis judulnya, Aku Mengutamakan Tuhan Yesus dalam Kegiatanku. Setelah itu adik-adik nanti tulis kegiatan-kegiatan apa saja yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sudah mengandalkan Tuhan Yesus. Contohnya nih, Kak Cindy berdoa saat bangun tidur. Kak Cindy mengikuti IHMPA. Kak Cindy berdoa sebelum belajar. Nah, nanti adik-adik tulis sepanjang hari ini kegiatan apa saja yang adik-adik sudah lakukan ketika adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti HVS-nya dihias serapi mungkin dan secantik mungkin, dan nanti bisa diupload di Instagram dan di-tag di Instagram PA. Nah, buat adik-adik yang nggak punya Instagram, adik-adik bisa kirim fotonya ke WA Kak Cindy atau ke WA Kakak Layang. Nanti akan kita upload di Instagram PA, oke? Ya adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa, ajarlah kami agar kami bisa terus mengutamakan Engkau Bapa, tidak lagi mengutamakan kepentingan kami sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk para kakak layan yang sudah menyampaikan firman-Mu dan sudah menjadi liturgi pada hari ini. Tuhan, sekiranya memberkati pelayanan mereka selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Ketika COVID ini boleh ada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberkati kami dan akan melindungi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan ini Tuhan dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang boleh jadi ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin kondisinya dalam kondisi yang sedikit lemah Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan melalui obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, kedua orang tua mereka yang merawat mereka. Berikanlah mereka kesembuhan dan berkatilah juga para dokter dan para perawat yang merawatnya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pada hari ini ketika boleh ada penubuhan pelayan dan pengurus Pelkat Bapak yang sedang berlangsung di gereja pada hari ini, berikanlah segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa apabila di antara kami ada yang Engkau berikan umur lagi Tuhan, berikanlah mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami ucap syukur Bapak dan menyerahkan
kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik, jangan lupa uang persembahannya dilipat dengan baik dan diberikan kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik akan menyerahkannya ke gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Mas Perak. Adik-adik, untuk membawa persembahan kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ya Tuhan dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan bisa menjadi berkat banyak orang ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan ya Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri IHMPA kita hari ini dan kita akan bertemu minggu depan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Ajarlah kami anak-anak-Mu agar bisa selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga menyerahkan sepanjang hari ini dan seminggu ke depan kami akan datang Bapa. Kami bersyukur Bapa dan menyerahkan segala sesuatunya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak mengingatkan adik-adik untuk jangan lupa ikut ibadah impak minggu depan, tetap di sini lagi. Dan adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan yang rajin, pakai masker untuk kalau keluar. Dan adik-adik, kakak harap kita berjumpa lagi minggu depan dengan keadaan sehat. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa aktivitasnya. 1, 2, 3, Immanuel!